Baik, selamat malam Bapak Ibu semua di gereja maupun di Zoom. Kita akan melanjutkan pelajaran malam hari ini. Masih tema besar Injil Sinopsis dengan tema kecilnya khotbah di bukit. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Silahkan dibaca. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Baik, Bapak Ibu perhatikan ayat 43 sampai 48. Di ayat 44 kasihlah musuhmu, gitu ya. Di ayat 47 apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah lebihnya dari orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Lalu disambung, haruslah kamu sempurna. Berarti kamu sempurna dalam hal apa? Kasih. Kalau mengasihi sesama dalam arti bukan musuh, dengan mengasihi sesama termasuk musuh, itu sebuah level yang berbeda. Mengasihi sesama termasuk musuh, itu lebih, ya, standar yang lebih. Itu berarti ada perkembangan, ada naik kelasnya, ada naik tingkatnya, ada pertambahan nilai kebenaran di dalamnya. Itu maksudnya. Kita akan bedah ini, ya. Kalimat kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu sebenarnya tidak ada di Taurat. Anda cari di Taurat, di kitab apapun tidak ada kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi pada saat Tuhan Yesus bicara seperti ini bukan berarti Tuhan Yesus bohong atau tidak biblika, ya, tidak alkitabiah atau ngawur, tidak. Karena memang pada faktanya seperti itu. Ya. Kita baca yuk, coba. Di Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, ingat itu. Jadi ayat ini adalah ayat yang disampaikan Tuhan Yesus, kasihlah sesamamu. Tapi dalam konteks ini masih merujuk pada orang-orang sebangsa. Ya. Jadi di dalam Imamat 19:18 tidak ada kalimat bencilah musuhmu, tidak ada. Memang ayat itu menjelaskan mengasihi sesama, tapi dalam konteks sebangsa. Ini bukan berarti harus membenci orang asing yang hidup bersama mereka, tidak juga. Karena di Imamat 19 ayat 34 dikatakan mereka harus mengasihi orang asing. Tetapi, namun faktanya kebencian ini tampak
jika kita melihat sikap orang Yahudi yang menganggap rendah orang non-Yahudi. Tidak ada di Taurat ajaran untuk membenci, gitu ya. Kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tidak ada ayat itu. Yang ada kasihlah sesamamu dalam konteks sebangsa. Bukan berarti orang yang tidak sebangsa harus dibenci. Tidak juga seperti itu. Tetapi kenyataannya, faktanya, orang Yahudi itu benci kepada orang asing. Ya, orang Yahudi itu menganggap rendah orang asing. Jangankan orang asing yang benar-benar berbeda, kepada orang Samaria. Samaria ini sama-sama keturunan Yakub juga, cuman ada campuran katanya, campuran ya, keturunan campuran dengan orang asing gitu ya. Orang Samaria itu dibenci juga oleh orang Yahudi. Kepada orang Samaria yang berdarah campuran, orang Yahudi benci. Kalau ketemu tuh meludah. Itu. Tapi di Injil Tuhan, tapi di dalam Injil, di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang baik kepada orang Samaria. Pada saat Tuhan Yesus ada di sumur Yakub, dia minta air kepada wanita Samaria. Kalau orang Yahudi nggak mau minta air sama orang Samaria, nggak mau, gengsi, jijik. Ya, jadi yang katanya anak Allah, umat pilihan Allah, sebetulnya mental mereka seperti itu, merendahkan orang lain sebetulnya, gitu ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Bencilah, ya, kasihlah sesama. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kasihlah sesamamu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Dikatakan seperti itu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalimat Tuhan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, sebetulnya bukan mengutip murni Taurat. Tetapi setidaknya itu ada kalimat tambahan yang merupakan sindiran atau teguran kepada orang-orang Yahudi pada umumnya. Gitu ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan membenci musuh. Bahkan dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada saat orang Yahudi menghina orang Samaria juga bales gitu loh. Jadi istilahnya, kamu kalau ketemu orang yang menganiaya kamu, meludahin kamu, berdoalah buat dia. Itu maksudnya. Berdoalah buat dia. Saat itu, kalimat bencilah musuhmu, ini kemungkinan adalah ajaran-ajaran orang-orang Eseni yang berusaha hidup kudus dengan mengasingkan diri secara ekstrim. Sehingga bagi mereka, sesama mereka adalah golongan mereka saja, sedangkan golongan lain adalah musuh, yang dianggap musuh kebenaran. Orang Eseni Bapak Ibu saat itu mengasingkan diri, dia ada di Qumran, dia punya biara sendiri. Jadi orang-orang Eseni itu orang-orang yang memisahkan diri dari komunitas Yahudi pada umumnya. Mereka membenci Yahudi pada umumnya. Jadi yang merasa lebih suci membenci yang merasa lebih suci membenci yang tidak suci. Nah, itu sikap agamawi seperti itu. Orang Yahudi membenci atau menganggap rendah Samaria karena dianggap Samaria tidak murni. Orang Eseni membenci orang Yahudi pada umumnya. Kenapa? Karena orang Yahudi pada umumnya dianggap memilih jalan yang salah. Orang Eseni merasa dirinya lebih murni, lebih suci, lebih saleh. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang nyindir ini, kasihlah sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang
berbeda dengan kamu. Berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Tuhan Yesus mengajar seperti itu. Merasa lebih suci tapi membenci orang lain. Kondisi saat itu seperti itu. Ya. Mau hidup suci, mau hidup kudus, mengasihi sesama, tetapi membenci orang lain. Orang yang tidak sebangsa, orang yang tidak sepaham, orang yang tidak segolongan itu. Itu kondisi saat itu, agamawi itu seperti itu. Itu yang Tuhan Yesus tabrak sebetulnya. Ajaran Yesus berlawanan dengan ajaran Eseni yang mengajak membenci musuh. Bahkan berbeda dari orang Yahudi umumnya yang memandang rendah suku bangsa lain. Bahkan terhadap orang Samaria, Yesus bersahabat dan menyatakan dirinya. Bapak Ibu, kita pengikut Yesus, kita pengikutnya, diajar untuk mengasihi musuh, diajar untuk mengasihi suku-suku bangsa lain, golongan yang berbeda, bahkan mendoakan mereka. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan berlaku demikian, kita meneladani keadilan dan kasih Bapa yang memberkati semua orang tanpa membeda-bedakan. Halo? Pernahkah Allah di surga memberi matahari pada orang Kristen saja dan orang agama lain tidak? Adakah Bapak di surga memberi hujan kepada bangsa Israel saja, sedangkan bangsa-bangsa lain tidak? Wah, yang hujan Israel saja. Indonesia kekeringan gitu, ada? Indonesia kebanjiran, Israel malah kering. Bapak Ibu, ini mau menunjuk Yesus ini ya. Itulah sebabnya Yesus itu disebut firman. Kenapa? Karena pengertian-pengertian, ajaran-ajarannya sama seperti yang Allah lakukan. Kamu mengasihi manusia seperti Allah mengasihi manusia seharusnya. Enggak beda-beda. Ada orang percaya Allah Israel, ada orang yang tidak percaya Allah Israel tetap dapat hujan yang sama, tetap dapat matahari yang sama. Bahkan ada orang yang tidak percaya Allah, tetap dapat hujan, tetap dapat matahari, tetap boleh bernafas. Halo? Itulah kasih Allah, itulah agape. Ya. Sikap agape seperti itu. Bahkan mau di dalam lagi bisa, ya. Ini akan kita bahas. Sebab jika kita hanya mengasihi orang saja, ya, sebab jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita saja, kita tidak berbeda dengan banyak orang berdosa juga begitu. Bapak Ibu, orang berdosa begitu kan? Yang dikasihi cuma istrinya, suaminya, anak-anaknya, golongannya, grupnya. Tapi kepada yang lain benci, memusuhi. Orang berdosa mengasihi sesama dalam arti satu grup, satu golongan, satu bangsa bisa. Apa bedanya? Kamu anak Allah mengasihi kok cuma satu golongan, enggak beda dengan orang-orang berdosa. Halo? Paham enggak sampai sini? Tuhan Yesus sedang mengkritisi pola pikir Yahudi yang mengasihi hanya suku bangsanya, yang mengasihi hanya golongannya. Tetapi bagi orang yang tidak sebangsa, yang tidak segolongan, mereka membenci, mereka merendahkan. Mereka merendahkan. Saya belum pernah ke Israel, Bapak Ibu. Tetapi kalau saya lihat di YouTube, para peziarah Kristen, para turis-turis Kristen yang ketemu orang Yahudi, itu diludahin. Oh enggak Pak, tour guide-nya aja Yahudi. Iya tour guide, karena tour guide butuh duit. Tapi kalau Anda ketemu orang Yahudi, Anda diludahin. Betul. Jadi kalau mau ke Israel Bapak Ibu, ya sedia masker, face. Siapa tahu keciprotan gitu ya. Harus siap-siap. Karena itu sikap mereka seperti itu sampai saat ini. Saya ngomong begini bukan menebar kebencian ya, tapi kenyataannya Anda lihat di YouTube.
Kalau Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu gitu ya, mengatakan bahwa Kristen adalah sahabat kami orang Yahudi, ya karena secara politik mereka butuh dukungan negara-negara Kristen yang jauh lebih kuat. Mereka butuh dukungan Amerika, negara Kristen. Mereka butuh Eropa, negara Kristen. Paham ya? Itu kan bahasa politik. Tetapi secara kemasyarakatan, orang Yahudi itu membenci kekristenan. Bahkan bagi mereka, orang Yahudi, mereka merasa lebih dekat dengan Muslim daripada sama Kristen. Kristen itu penyembah berhala. Benci mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak ngajar gitu. Tuhan Yesus sesembahan kita, Tuhan Yesus junjungan kita. Mengajarkan kasihilah sesamamu, termasuk musuhmu. Termasuk mereka yang meludahin kamu. Kita tidak boleh membenci orang Yahudi, tidak bisa. Meskipun mereka menganiaya kita, mengolok-olok kita, ya kita mengasihi mereka, itu ajaran Tuhan. Ya. Dalam Matius 5 ayat 47 sampai 48, Tuhan mengajar kita memberi salam atau memberi berkat kepada semua orang. Salam itu berkat, shalom itu berkat, shalom. Ya, shalom. Kemakmuran dan kesejahteraan ada padamu. Shalom bagimu, shalom aleihim gitu ya. Kemakmuran dan damai sejahtera ada padamu. Ya. Jadi memberi salam itu sama dengan memberi berkat, memberi sebuah kalimat positif, kata-kata positif gitu ya. Salam adalah ucapan berkat atau doa bagi seseorang. Dengan memberi berkat bagi semua orang, termasuk yang menganiaya kita, hal itu menunjukkan kasih bagi semua orang. Jadi kasih yang diajarkan Tuhan, levelnya di atas pemahaman orang-orang Yahudi. Ajaran kasih Yesus di atas ajaran Taurat. Taurat membatasi kasih hanya kepada sesama sebangsa. Yesus mengatakan, kasihnya kamu harus melampaui yang sebangsa. Kamu harus mengasihi orang yang di luar bangsamu. Kamu harus mengasihi orang yang menganiaya kamu, itu artinya. Kasih yang Yesus ajarkan levelnya lebih tinggi. Itu sebabnya sampai saat ini saya masih dan saya tetap percaya Yesuslah Sang Firman, Yesuslah Firman itu sendiri. Sebelum Yesus, ya bisa firman, bisa bukan. Karena tidak mungkin firman itu ada bermacam-macam jenis, tidak kan? Yang namanya firman adalah satu tetap untuk selamanya. Masa firman berubah? Dulu begini, sekarang diralat. Enggak kan? Jadi kita harus memahami perjanjian lama itu perkembangan pemikiran yang sedang diupayakan para nabi untuk memahami kehendak Allah. Tapi belum sampai level itu. Yesuslah yang menyatakan, firman yang benar ini seperti ini. Ini level sesungguhnya. Kasihilah sesamamu termasuk musuhmu, termasuk orang yang menganiaya kamu. Amin, Bapak Ibu. Kalau ini intermezzo saja. Kalau saya bukan Kristen, saya tidak akan masuk Yahudi. Kenapa? Karena level moralnya jauh. Yang diajarkan Tuhan itu yang terbaik. Yang diajarkan Yesus itu puncak kebenaran. Dan belum ada orang yang menyatakan ajaran sedemikian tinggi moralitasnya. Ya. Jadi kita tidak salah mengikut Yesus. Kita mencari Allah di dalam nama Yesus. Kita berusaha mengenal Allah di dalam nama Yesus, itu artinya ini. Allah yang aku pahami, Allah yang Yesus ajarkan, itu maksudnya. Allah yang diajarkan orang lain, belum tentu Allah yang benar. Kenapa? Moralitasnya berbeda. Yesus mengajarkan mengasihi sesama
termasuk mengasihi musuh, termasuk berdoa bagi musuh. Itu levelnya beda. Itu tingkat kedewasaan yang maksimal. Dalam konteks sempit, ayat 48, ya dalam konteks sempit ayat 48, Tuhan memerintahkan agar setiap orang memiliki kasih yang sempurna. Ingat tadi saya katakan, ayat 44, Yesus ngomong soal kasihlah musuhmu. Ayat 48, hendaklah kamu sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam kasih. Itu masih satu konteks. Sekali lagi, zaman dulu tidak ada pasal ayat. Berarti hendaklah kamu sempurna, itu masih kaitan dengan kasihilah musuhmu. Kasihlah musuhmu itu loh kasih yang sempurna. Halo? Kasihlah musuhmu itu loh kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah sebuah sikap yang tidak pilih-pilih berdasarkan kelompok tertentu, bangsa tertentu, tidak. Kasih yang sempurna adalah kasih termasuk mengasihi musuh. Kasih yang sempurna adalah kasih seperti Allah kepada semua manusia. Memang pada akhirnya orang yang membenci Allah, orang yang tidak sepaham dengan Allah, orang yang melawan Allah, pada akhirnya akan tersingkir. Itu karena sudah tatanan Allah seperti itu. Tidak ada barang najis bersatu dengan barang kudus. Itu. Ya. Tetapi tidak pernah kita lihat, halo Bapak Ibu, tidak pernah kita lihat orang jahat, ya, koruptor gitu, bajingan, maling, pejinah, atau orang jahat manapun yang tiba-tiba tidak dapat matahari, kamu orang jahat, tiba-tiba dia gelap sendiri, yang lainnya terang. Ada enggak? Enggak ada kan? Itu kasih Allah. Kalau kita bisa melihat orang-orang jahat itu juga kena matahari, kena hujan, sawahnya tetap dihujani, tetap tukul, itu kasih Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang jahat yang tidak sepaham, tidak segolongan, tidak sebangsa, untuk mengasihi seperti itu, seperti Allah mengasihi mereka. Itu panggilan. Bagi kita sekarang mungkin tidak terasa, karena orang asing yang penting warga negara Indonesia adalah sama. Zaman itu tidak seperti itu, zaman itu setiap suku bangsa punya kebanggaan sendiri. Sehingga mengasihi orang asing itu bukan hal mudah. Tetapi kalau Yesus ngomong kasihlah sesamamu, termasuk kasihlah musuhmu, termasuk bangsa asing, orang asing, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu pengajaran yang tidak mudah. Karena bisa saja sewaktu-waktu bangsa asing itu menyerbu Israel, bisa saja memang. Tetapi Tuhan mengatakan kasihlah mereka. Jangan membenci mereka. Setidaknya Tuhan Yesus sedang mengajari kalau kamu berbuat baik pada suku bangsa orang lain, setidaknya mereka berpikir untuk menyerbu kamu. Itu juga salah satu alasan kenapa Tuhan mengajarkan perdamaian. Jangan musuhan, sama bangsa lain jangan musuhan. Berdamai, berdoalah bagi mereka. Kalau ada orang mengasihi orang gitu ya, kalau ada orang mengasihi sesuatu, atau ada orang mengasihi orang lain lah istilahnya gitu ya, apakah orang lain itu akan memusuhin kita? Itu memperkecil kemungkinan permusuhan kalau kita bisa bersikap baik dulu terhadap orang lain. Amin, paham maksudnya Bapak Ibu? Sama seperti kita, kalau kita ada orang yang membenci kita, tetapi kita berusaha baik tetap sama dia. Masa sih suatu saat dia nggak luluh? Masa sih dia tetap membenci kita? Paham maksudnya? Seperti Yesus Bapak Ibu, ya, yang menyatakan kasih Allah kepada semua manusia. Semua ditebus tanpa pilih-pilih. Yesus berkorban bagi semua orang. Orang percaya, tidak percaya, kenal, tidak kenal. Semua ditebus. Itu bukti bahwa Yesus memiliki agape. Itu bukti bahwa Yesus memiliki kasih Allah.
Kasih Yesus kepada manusia sama seperti kasih Allah kepada manusia, itu. Jangan pilih-pilih. Ya. Hal ini berlawanan dengan ajaran Eseni atau ajaran Yahudi lainnya yang membenci kelompok lain. Merasa eksklusif, superior, bangsa pilihan, umat pilihan, golongan paling suci, dan memandang rendah bangsa lain, memandang rendah agama lain. Tuhan tidak pernah ngajarin seperti itu. Bapak Ibu, kata sempurna di dalam bahasa Yunani adalah teleios. Ya, kata sempurna dalam bahasa Yunani adalah teleios, yang juga bisa berarti dewasa atau matang. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama secara dewasa. Itu, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu. Itu mengasihi secara dewasa. Anda tahu anak-anak, Bapak Ibu? Saya nggak tahu Anda SD seperti apa, tetapi kalau pas saya SD dulu, anak-anak itu ya sering, oh siwak, ya siwak, kon nyiwaki aku, kon ngadoi aku, ya siwak wis. Nah, ngerti maksudnya ya? Itu kan kekanak-kanakan, paham ya? Oh aku bolo David, aku bolo si A, bolone si B, siwak-siwakan. You know, siwak-siwakan? Itu kan kekanak-kanakan. Tuhan tidak mau sikap kita kepada sesama seperti anak-anak itu. Kalau ada orang benci kita, kita ikut benci dia. Kalau ada orang menghina kita, kita balas menghina dia. Itu kan kekanak-kanakan. Kasihlah sesamamu dengan dewasa. Orang itu membenci kita, ya wis jarne. Bahkan orang itu memusuhin kita, kita balas. Dengan kita memberi sesuatu. Kita tetap baik sama dia. Kita memberi mangga, kita memberi buah-buahan, apapun yang bisa membuat berdamai. Itu kedewasaan. Itu kesempurnaan maksudnya. Ya. Jangan dipikir sempurna itu terlalu muluk-muluk. Sempurna itu seperti itu. Sempurna itu kita tidak kekanak-kanakan dalam menanggapi sesuatu masalah. Kita tidak kekanak-kanakan dalam menyikapi sebuah kebencian. Itu sempurna sebetulnya. Jadi jangan pernah berpikir yang namanya hendaklah kamu sempurna seperti Bapa sempurna, itu lalu kita bisa terbang. Gitu ya. Kalau berdoa tak tersentuh, kalau berdoa ada cahayanya. Bukan, itu mistis, tidak seperti itu. Apa yang Tuhan ajarkan itu logis, sangat manusiawi. Halo, yang disebut sempurna itu dewasa. Dewasa dengan maksimal itu. Ibarat buah, masak pohon, itu sempurna. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus hadir ke dunia Bapak Ibu menjadi manusia supaya manusia bisa melihat manusia yang dewasa itu seperti apa. Manusia rohani itu manusia yang dewasa, itulah sempurna. Sempurna dalam pertimbangan. Sempurna dalam perasaan, dalam pemikiran, itu sempurna. Dewasa maksudnya ya. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama secara dewasa atau secara matang. Sebuah sikap hati dan sikap hidup terbaik yang bisa dinikmati Allah. Itu maksudnya. Paulus menjelaskan, ya, bersyukur ada Paulus yang menjelaskan arti kata kasih. Kalau tidak bingung, kasih itu apa? Gitu ya. Paulus menjelaskan arti kata kasih atau agape sebagai sebuah sikap hati atau pola pikir, bukan sekedar perbuatan baik. Sekedar perbuatan baik itu bukan kasih. Banyak perbuatan baik yang tidak memiliki dasar kasih. Banyak. Ya.
Paulus menjelaskan arti kata kasih atau agape. Itu sebuah sikap hati atau sebuah pola pikir. Kasih itu paradigma. Jadi bukan sekedar perbuatan baik atau tindakan baik kita. Kasih itu dasar dari perbuatan kita. Kasih itu dasar dari perbuatan kita. Sebab banyak Bapak Ibu perbuatan baik tapi dasarnya bukan kasih. Banyak perbuatan baik dasarnya sombong. Banyak. Bagi sembako lalu foto, selfie, diupload di Facebook. Itu bukan kasih loh, itu sombong. Ya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ya menjelaskan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dibaca yuk. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu, itulah makna kasih. Kasih itu dasar dari sebuah tindakan. Ya, tetapi tidak semua tindakan baik itu kasih. Itu sebabnya kasih bisa berkembang semakin sempurna. Ya, itu sebabnya kasih bisa berkembang semakin sempurna. Tergantung apa dasar perbuatan kita. Contoh, kita menolong orang. Ya, ada orang minta tolong, Pak, tolong Pak, istri saya melahirkan. Saya tidak punya mobil Pak, tolong Pak, diantar ke rumah sakit bersalin. Oh iya Bu, karena kita orang Kristen ya, kita iya Bu, saya tolong. Tapi dalam ngomel, jegot. Waduh, wong iki rek ngrusoni terus ae, ngerepoti ae. Itu bukan kasih Bapak Ibu, karena kasih itu sabar. Kamu menolong orang dengan tidak sabar, itu bukan kasih. Memberi itu baik Bapak Ibu, tetapi kalau kita foto selfie lalu dipajang di Facebook, itu bukan kasih. Karena kasih itu tidak sombong, sedangkan kita pamer, mau dikenal. Kita mengampuni sesama kita yang berdosa, berbuat salah pada kita, itu baik, itu perbuatan baik, tetapi itu belum tentu kasih. Pak David, saya minta maaf ya, saya berbuat salah, saya sudah salah sama Pak David. Iya saya ampuni Pak, saya maafkan, tidak ada masalah, saya maafkan, mari wis. Tetapi di belakang ngomong, orang itu kayak gini, aku dibeginikan, aku dibegitukan. Itu bukan kasih, meskipun kita mengampuni, tapi kalau di belakang kita masih ngomel, masih membesar-besar, mengungkit-ungkit, itu bukan kasih. Karena kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masuk kurang jelas, itu kasih. Jadi kasih itu sebuah perbuatan baik yang didasari dari hati yang baik, dari hati yang sudah beres. Ini dewasa. Halo Bapak Ibu. Kasih. Ya. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Seringkali kita melihat banyak orang Kristen menolong orang lain. Tetapi ujung-ujungnya ada label namanya. Gereja A, gereja B, perusahaan A, perusahaan B. Kamu itu mau memberi atau mau cari promosi? Halo? Kalau kita memberi, beri aja.
yang tulus. Jangan digabung-gabung sama promosi. Karena kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Enggak gampang loh Bapak Ibu melakukan kasih itu. Berbuat baik itu mudah. Tapi melakukan kasih tidak mudah. Karena pola pikirnya harus benar. Jadi bisa enggak kita melihat orang lain punya kasih atau tidak? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena hanya Dia dan Tuhan yang tahu motivasinya. Karena hanya Dia dan Tuhan yang tahu di dalam hatinya itu bagaimana. Enggak mudah. Ya paling gampang ya foto selfie itu. Oh ini loh membantu orang lain. Oh jadi berkat. Aslinya sombong. Aslinya mau membanggakan diri. Bisa kan? Ya kita harus periksa. Makanya kita tidak bisa nuduh orang lain. Kenapa? Kita tidak tahu orang lain itu gimana. Oh, baik Pak, orang itu baik Pak, tulus. Belum tentu juga. Tetapi juga tidak boleh kita menuduh, oh itu orang itu tidak baik Pak, karepe dhewe gini-gini. Tidak belum. Kan hati kita siapa tahu. Jadi kalau gitu bagaimana Pak? Ya sudah, dia memberi, terima, sudah. Perkara hatinya urusan dia sama Tuhan. Saya ngomong begini kenapa Bapak Ibu? Supaya kita tidak menghakimi orang lain. Tapi juga jangan terlalu berlebihan memuji orang lain, karena juga belum tentu batinya baik, belum tentu. Kita masing-masing lah yang harus tahu hati kita di mana. Ya. Masing-masing harus mengkoreksi dirinya sendiri. Wah, ini tidak mudah. Ya. Jika dilihat dari konteks sempit, ayat tersebut muncul setelah Tuhan berkata mengenai kasih kepada musuh. Berarti Tuhan menuntut kesempurnaan kasih sebagai sikap hati. Ya, Tuhan menuntut kasih kita kepada sesama itu sempurna. Sikap hati kita dewasa, itu maksudnya. Dalam kasih kepada sesama. Tetapi dalam konteks luas, ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapak sempurna, itu adalah berkaitan dengan seluruh isi khotbah di bukit. Ini berarti dalam segala hal Tuhan menuntut kesempurnaan, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalani kehidupan sebagai umat yang mengasihi Allah. Kepada sesama Bapak Ibu, kita harus mengasihi dengan sempurna. Tetapi ada saat-saat di mana kita tidak berhubungan dengan sesama. Pada saat kita tidak berhubungan dengan sesama, bukan berarti kita tidak punya kasih. Kita harus berpikir, ya, segala tindakan yang kita lakukan, apakah didasari kasih kita kepada Allah? Halo? Berdoa kepingin diberkati, itu apakah kasih? Sebetulnya bukan. Karena berdoa minta berkat, itu yang dikasihi dirinya. Kalau mau jujur, pada saat doa minta berkat, itu sebetulnya orang tidak percaya. Kalau orang percaya tidak mungkin minta seperti itu, karena dia yakin Tuhan pasti pelihara. Orang berdosa jadi pelihara kok, apalagi orang benar. Saya ngomong begini tidak melarang orang berdoa minta berkat ya, kalau mau diteruskan ya silahkan. Cuman saya ngomong, pada saat kita doa minta berkat, sesungguhnya siapa yang kita kasihi? Diri kita. Tetapi pada saat kita berdoa, Tuhan apa kehendak-Mu? Aku ingin mengabdi, aku ingin mengasihi-Mu. Itu kasih kita kepada Allah. Pada saat kita berdoa, Tuhan apa kehendak-Mu untuk kulakukan? Tuhan apa kesalahanku, aku mau berubah. Itu dasarnya apa? Kasih kita kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau doa kita minta jalan keluar, kita doa minta diberkati, sebetulnya kita mengasihi diri sendiri. Aku kurang Tuhan,
aku minta mobil baru. Jadi jangan berpikir doa, jadi jangan berpikir orang berdoa itu orang pasti benar. Belum tentu. Lah kalau doanya minta duit, minta rumah, minta mobil, minta kemewahan, itu bukan mengasihi Tuhan loh, itu mengasihi diri sendiri. Ayo dipikir. Kadang-kadang kita terpesona sama orang banyak berdoa. Tapi kalau konsepnya banyak doa, banyak berkat, itu bukan orang mengasihi Tuhan, itu orang mengasihi diri sendiri. Ayo kita bertuhan dengan sempurna. Kalau kamu mengasihi Allah, maka perlakukan Allah dengan istimewa. Apa kehendakmu Tuhan? Itu yang aku lakukan. Itu baru mengasihi Allah dengan sempurna. Seperti Yesus, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Yesus tidak mengasihi dirinya, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus mengasihi Bapaknya, kehendakmu yang jadi Tuhan. Sing penting kamu seneng, aku berangkat. Meskipun itu ke atas salib. Itu yang benar. Lah orang Kristen diajari sekarang malah matre, malah mengasihi diri sendiri. Minta berkat, klaim janjinya, buka tingkap-tingkap langit. Bukan Tuhan yang disenangkan. Kita berdoa minta Tuhan menyenangkan kita. Ini aneh. Ya, bukan serakah lagi sudah, ngawur itu. Kita tidak diciptakan untuk seperti itu loh Bapak Ibu. Pak, tapi ini pelajaran aneh. Pelajaran aneh bagi kanak-kanak. Tapi bagi orang yang mau dewasa, beginilah seharusnya kekristenan diajarkan. Kita ini diciptakan untuk mengabdi. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Kelolalah bumi, kuasailah bumi. Itu kan kalimat untuk mengabdi. Adam disuruh mengelola bumi untuk Allah. Adam disuruh mengelola bumi mewakili Allah. Bukan untuk dirinya loh. Dalam bekerja, dalam pelayanan, berkeluarga, apapun, kita senantiasa harus coram Deo, menuruti perintah Allah, bagaimana Allah disenangkan. Kadang-kadang anak mau menyenangkan orang tua saja sulit, karena tidak mengerti apa maunya orang tua. Betul enggak? Untuk itu kita harus cari tahu. Untuk itu kita harus mengenal hati Allah. Apa sih kehendaknya itu harus tahu. Kita baca yuk 1 Yohanes 5 ayat 3. Satu Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, sebab inilah kasih kepada Allah, agape. Ya, agape kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah. Bagaimana kasih kepada Allah? Kita menuruti perintah-perintahnya. Ini bukan hukumnya loh, perintah. Kata perintah yang dipakai di situ entole, bukan nomos. Kalau nomos, hukum. Melakukan hukum belum tentu menyenangkan Allah. Karena melakukan hukum belum tentu hatinya beres. Tahu yang saya maksud? Jangan membunuh, tapi masih membenci. Itu tidak menyenangkan Allah loh. Jangan membunuh secara hukum bukan berarti hati kita sudah selesai dari kebencian. Masih ada kebencian sebetulnya kan. Itu sama dengan membunuh, itu hukum. Kalau entole tidak, entole itu perintah, arahan, tetapi bukan aturan legal. Ya. Tuhan ingin kita jadi orang yang mengasihi sesama. Itu berarti kita jangan membenci sesama. Jadi bukan sekedar tidak membunuh itu baik.
belajarlah mengasihi. Belajarlah memberi salam atau memberi berkat lebih dulu. Tuhan gak nyuruh kita cuek. Memberi salam terlebih dahulu. Memberi hormat terlebih dahulu. Memberkati terlebih dulu. Halo Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Allah, lakukan perintahnya. Bentuk kita mengasihi Allah itu melakukan perintahnya, bukan nyanyi. Bentuk kita mengasihi Allah itu bukan kiwala-wala, jreng-jreng-jreng, nyanyi, sorak-sorai, tamborin, bukan itu. Bentuk kita mengasihi Allah melakukan perintahnya, melakukan ajarannya, melakukan entole. Halo. Saya nggak ngomong dilarang nyanyi, dilarang main musik, dilarang main tamborin, bukan ya, tidak dilarang itu. Tetapi bukan itu yang namanya mengasihi Allah. Ini ayatnya jelas, mengasihi Allah, gitu ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintahnya, menuruti ajarannya, menuruti komandonya. Apa yang Tuhan arahkan? Tuhan kau nyuruh aku apa? Naik ke kayu salib. Itu loh bentuk kasih kepada Allah. Bapa, aku mengasihimu. Apa titahmu bagiku? Wah, lakukan itu. Berat Tuhan, ya memang berat. Apa ngomong ringan? Tapi itulah bukti kasih kita kepada Allah. Jadi Kristen jangan punya konsep sendiri. Ya, ayo belajar jadi orang Kristen jangan punya konsep sendiri. Ini yang diajarkan Tuhan. Maunya Tuhan apa? Ikuti. Jadi kalau di dalam doa kita cuman minta-minta, cuman nyanyi-nyanyi, tidak mengerti apa perintahnya, kita tidak pernah mengasihi Allah meskipun kita 2-3 jam di ruang doa. Meskipun cuma 1 menit, tapi kalau kita mengerti perintah Allah dan kita melakukannya, itu bentuk kasih kita kepada Allah. Halo? Ayo, jangan kembali ke agamawi. Harus begini, harus begitu, harus 1 jam, harus 2 jam, tidak ada yang begitu. Kalau kita belum mengerti kehendak Allah, ya terus cari kehendak Allah. Kalau 1, 2 menit, 5 menit mengerti kehendak Allah, selesai lakukan segera. Action kita, sikap hati kita menyenangkan Allah, itu yang penting. Amin Bapak Ibu. Di Matius 7 ayat 16 sampai 19, ya ini masih satu rangkaian khotbah di bukit. Kita baca aja yuk, silakan. Matius 7 ayat 16 sampai 19. Matius 7 ayat 16 sampai 19. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu, setiap manusia diibaratkan pohon. Bapa di sorga adalah pemilik pohonnya. Yesus adalah pengelolanya. Ya. Sedangkan buah adalah sikap hati, sikap hidup yang dihasilkan dari setiap manusia. Ini kan perumpamaan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dalam arti enak rasanya dan menyenangkan pemiliknya. Itu buah yang baik, betul ya? Ini pasti buah yang matang. Tidak mungkin dalam pengertian buah ini buah yang tidak matang. Umumnya buah tidak matang itu sepet, asem, tidak enak. Ya,
Buah yang matang itu pasti manis, segar, dan menyenangkan pemiliknya. Bapak Ibu, dalam hal ini seluruh khotbah dalam hal ini seluruh isi khotbah di bukit menunjuk pada buah yang diinginkan Bapa. Memiliki kedewasaan rohani adalah memiliki sikap hati dan sikap hidup yang mau taat kepada kehendak Bapa sebagai bentuk kasih kepada Allah, termasuk mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu melakukan kehendak Bapa. Seperti Bapa memberkati orang benar maupun orang berdosa, demikianlah kita memberkati semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Itu sikap dewasa. Itu sikap yang matang. Lakukan itu. Jangan berdoa 5 jam di ruang doa, keluar ruang doa masih membenci musuh. Tidak bisa mengasihi sesama. Tidak ada gunanya berdoa 5 jam. Kadang-kadang kekristenan terjebak sama agamawi lagi. Harus doa 5 jam, harus doa pagi dan petang, harus begini, harus begini. Tidak. Hubungan kita dan Allah itu seperti orang tua dan anak. Ada sebuah kisah yang disampaikan Tuhan Yesus. Ada 2 anak. Anak yang satu diomongi papanya, menjawab, ya papa, ya bapak, tapi tidak berangkat melakukan. Anda pernah dengar itu? Anak kedua dikasih tahu, enggak papa, cuek, tapi akhirnya dia melakukan. Orang tua senang yang mana? Halo? Sama, bapak kita tuh juga enggak senang, papa baik, Tuhan dahsyat. Seluruh bumi sujud menyembah. Emangnya Tuhan senang dibegitukan, di gudang gitu. Tuhan tuh senang kalau diperintah. Kalau kita dapat perintah, kita melakukan. Faith, lakukan ini. Amin Tuhan, aku siap melakukan. Berangkat melakukan. Itu cukup bagi Tuhan. Kok mengerti ini sulit ya? Kasihi sesama. Jangan ngomong sembarangan sehingga melukai orang. Lakukan saja. Jangan sombong. Jangan banyak tingkah. Lakukan saja. Meskipun kita tidak bahasa roh, si wala-wala, doa semalam-malaman, Tuhan mengasihi orang yang seperti itu. Daripada doa semalam-malaman, si wala-wala keluar masih membenci, masih gibah, masih ngerasani orang. Jangan kebalik pola pikir itu. Apa yang penting dianggap tidak penting, apa yang tidak penting dianggap penting, sehingga harus diributkan dengan orang lain. Kan enggak kayak gitu. Halo? Pada saat orang tua kita, ya pada saat kita sebagai orang tua gitu ya, apa seneng sih? Papa baik, mama baik. Haleluya. Papa terpuji. Tapi suruh, nyo belajar, males aku sih an. Tapi tidak pernah memuji-muji. Papa baik, tidak pernah kayak gitu. Diem aja, bengong aja. Tapi nilainya baik. Dia belajar semalam-malaman dan nilainya baik. Senang yang mana? Senang yang kedua. Emangnya papa disenangkan dengan nyanyian-nyanyian pujian seperti itu? Kan enggak. Saya tidak pernah nyuruh anak saya belajar, tapi dia belajar semalam-malaman. Dan hasilnya bagus, saya senang. Bahkan hasilnya tidak bagus pun saya senang, karena saya melihat dia belajar. Iya kan? Tanyakan Grace. Itu meskipun nilainya tidak bagus, saya senang, saya tidak marah kok. Kenapa? Saya lihat dia sudah berusaha. Iya. Tapi tidak pernah anak-anak saya muji saya, papa baik, papa cakep.
Enggak pernah. Tapi saya enggak pernah enggak mengasihi dia, karena saya melihat dia nurut, dia tahu tanggung jawabnya sebagai anak untuk belajar. Betul enggak? Masa Bapak di surga lebih kekanak-kanakan daripada kita? Dia lebih sempurna dalam pemikiran Bapak Ibu. Dia enggak butuh di gudang. Dia ingin kita taat. Itu aja. Dia ingin kita taat. Cukup. Amin. Bapak Ibu, Allah yang Maha Tahu suatu saat akan melihat kita di penghakiman. Jangan sampai Bapak di surga, aku tidak mengenal kamu. Bapak di surga sebagai Bapak, sebagai Allah yang Maha Tahu, pasti kenal kita. Tetapi pada saat dia berkata, aku tidak mengenal kamu, itu artinya aku tidak menikmati kamu. Jangan sampai di hadapan Bapak tidak menikmati perbuatan kita. Bapak tidak menikmati hidup kita. Enyahlah kamu dari hadapanku pembuat kejahatan. Itu loh. Tuhan ingin kita melakukan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang menyanyi Tuhan, Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibraninya, bukan orang yang berseru Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan sorga. Tapi yang melakukan. Halo, tidak penting Allah disebut dengan nama siapa, Yahweh lah, Bapak lah, terserah. Yang penting lakukan. Lakukan. Taat. Itulah bentuk kita mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu.